Mari gue tunjukin pada kalian salah satu cara mas Science Station yang paling gampang. Halo semua, selamat datang kembali di channel favorit kalian, Grizzly GT. Nah teman-teman, seperti biasa kita kembali lagi di channel gua. Dan di video kali ini kita bakal bahasin lagi tentang profit method yang bisa dilakukan di Growtopia tentunya. Nah mungkin karena gua udah lumayan lama banget gak bikin video-video tentang profit mungkin ya. Banyak juga yang minta gua, bang kapan dong video profit lagi bang, video mas atau video cara profit apa kek bang. Karena mungkin gue udah terlalu sering bahas tentang event dan series mungkin ya. Nah, di video kali ini gue udah balik lagi dan gue bakal tunjukin kepada kalian salah satu cara profit yang dulu gue udah pernah lakuin mungkin 2 kali malah atau 3 kali. Tapi sekarang ternyata lagi profitable banget gitu. Dulu dia sempat terlalu populer, habis itu tiba-tiba turun gitu kan harganya, terus nggak profit lagi gitu kan. Banyak juga yang ngeluh ke gue, bang udah gak profit lagi bang metode ini bang. Nah itu sebenarnya udah lumayan lama ya, mungkin beberapa bulan. Dan sekarang ternyata profit methodnya setelah gua hitung-hitung ternyata masih untung lagi gitu. Jadi harganya udah agak naik lagi dan yang masing tuh agak sedikit. Jadi ya harganya agak stabil dan malah naik malah kalau boleh dibilang ya. Plus apalagi udah mendekati event-event yang lumayan gede misalnya Groganot dan lain-lain. Nah, apakah itu mas? Ini tentu aja adalah Science Station. Nah, Science Station ini mungkin kalian udah pernah nonton video gue yang sebelumnya. Ada beberapa tentang Science Station, tapi itu kan udah lumayan lama dan tentunya udah nggak update lagi harganya ataupun cara-cara yang masnya yang paling benar tuh gimana gitu. Karena kita bisa mas dari awal ataupun mas dari lazy itu kan profit tentu aja pasti beda gitu kan. Nah, mungkin gue tanpa berlama-lama lagi gue bakal langsung tunjukin aja apa-apa aja yang perlu kalian beli dan informasi-informasi yang perlu kalian tahu. Oke teman-teman, untuk memulai, karena seperti yang kalian tahu kalau kita mau mas yang namanya Science Station, kita pasti perlu yang namanya Toxic Waste Barrel Seed. Nah, untuk Toxic Waste Barrel Seed ini sendiri mungkin lagi langka, nggak tahu kenapa, mungkin orang udah pada capek kali ya, mungkin kemarin sempat nggak profitable, jadi udah sedikit banget yang masing. Dan sekarang ya karena udah lumayan susah cari seednya, kita bakal buat aja sendiri, karena kemungkinan besar acid lebih gampang didapat karena sedikit yang beli sekarang. Nah, jadi pertama yang akan kita lakukan adalah kita bakal beli acid seed dengan harga kurang lebih 5 per WL, ataupun bisa kalian beli dengan harga 200 per 44 sampai 43 WL lah kurang lebih, tapi jangan terlalu mahal. Jangan beli sampai 40 WL gitu, karena semakin murah kalian beli tentu profitnya semakin besar. Kalau kalian beli agak mahal ya profitnya bisa aja hilang gara-gara kalian beli seed terlalu mahal gitu. Nah, setelah kalian beli acid seed, kita perlu yang namanya barrel seed, karena kalian tahu lah ya, kalau barrel ditambah dengan acid jadinya toxic waste barrel seed. Kemudian kita bisa beli barrel seed dengan harga 28 sampai 30 per WL, dan itu sebenarnya harga normal sekarang, tapi kedepannya ingat ini harganya bisa naik atau turun tergantung ya. Kalau misalnya video ini dapat view-nya agak banyak, mungkin harganya bisa turun lumayan banyak, naik lumayan banyak gitu. So ya hati-hati aja, pastikan kalian cek gitu kan sebelum kalian melakukan video yang bukan video ini aja, tapi semua jenis video yang gue buat. Kalau kalian pengen lakukan, pengen kalian tiru, pastikan kalian cek harga dulu gitu. Karena banyak banget yang komen, bang rugi bang, ini bang harganya udah berubah ya. Iya, namanya juga pasar kan, harganya bisa berubah gitu. Kapan aja mereka mau bisa berubah harga gitu. Nah, sekarang kita perlu dapat 2 barang itu aja. Dan by the way, untuk barrelnya sendiri kalian bisa masing sendiri kalau kalian mau, soalnya barrel tuh nggak terlalu susah. Gue punya video tentang barrel di channel gue, mungkin kalian bisa scroll agak bawah sedikit ya. Dan harusnya itu masih lumayan updated lah, karena barrel tuh nggak banyak berubah harganya, oke? Setelah kita dapat 2 seed itu, gue bakal balik lagi. Dan untuk tempat belinya sendiri kalian bisa cari acid seed itu di buy acid seed atau mungkin di buy RSP gitu. Sedangkan untuk barrel seed kalian bisa cari di buy SSP atau mungkin di buy RSP juga terkadang ada yang jual gitu. Gua nggak tahu kenapa. Padahal barrel seed itu termasuk ke dalam SSP. Nah, paling gitu aja. Gua bakal cari dulu 2 seed itu dan gua bakal balik dalam beberapa menit. Oke semuanya, jadi gue udah beli beberapa acid seed. Bisa kalian lihat nih, gue udah ada contohnya satu di sini. Jadi gue udah beli 200. Dan hati-hati juga bagi kalian yang misalnya mau beli acid seed, karena biasanya banyak banget yang scammer gitu. Banyak banget yang mau nge-scam dengan modal daisy seed. Nah, daisy seed contohnya bisa kalian lihat di sebelah kiri gue nih. Daisy seed ini harganya 200 per WL dan bentuknya dengan warnanya itu mirip banget sama acid seed. Jadi kalian hati-hati, kalian
pastiin kalian lihat benar-benar gitu apakah itu acid seed atau daisy seed gitu. Cara bedainnya cuman paling lihat di bagian setengah yang bagian kanannya. Kalau daisy seed itu dia warnanya kuning cerah gitu. Kalau misalnya yang acid dia itu bakal kayak agak pucat gitu, agak mirip ke putih malah ya. Jadi ya hati-hati aja dan usahain kalau mau beli acid seed jangan pakai word key gitu. Jadi kalau bisa pakai trade aja lebih aman 100%, kecuali ownernya kasihin kalian liatin grow scan gitu. Jadi kalian tahulah itu acid seed yang benar. Jadi ya hati-hati aja, jangan sampai kalian kena scam. Soalnya harga daisy seed ini 200 per L gitu. Jadi kalau kalian kena scam tuh kalian rugi 40 kali lipat tuh kan. Kasian banget ya sebenarnya ya. But ya, kalau misalnya kalian pengen cari daisy seed gitu kan, siapa tahu memang untuk kepake aja, kalian bisa langsung datang aja ke World SSP gua, Ziz SSP. Kalian bisa lihat ZYZ SSP ini adalah toko. Ya, kalau boleh dibilang gua bakal restock ini 1 minggu 1 kali dan ya gua harap kalian bisa datang lah kalau kalian butuh SSP gitu kan, dan harganya juga lumayan terjangkau, nggak sampai mahal-mahal banget, masih harga yang ngotak lah ya. Jadi harganya sesuai pasaran. Nah, gue bakal balik aja ke farm gue dan gue bakal tunjukin gitu apa aja yang udah gue beli dengan harganya juga. Oke, jadi kalian tadi kan udah lihat gue tunjukin kepada kalian gimana sih cara bedain acid seed dengan daisy seed. Nah, sekarang kita udah punya acid seed dan kemudian juga ada barrel seed. Barrel seed gue beli dengan harga 30 per L. Kalian bisa cari di buy SSP, buy RSP, ataupun ya cari aja pokoknya di toko-toko yang jual seed gitu. Di buy barrel juga terkadang ada yang jual, cuman agak jarang mungkin ya. Tapi kalau kalian sekali-sekali bolehlah cek ke buy barrel, siapa tahu kebetulan ada yang lagi emas gitu. Tapi kalau kalian mau emas sendiri juga nggak masalah, lebih hemat lagi malah kalau kalian mau. Nah, kalau untuk acid seed sendiri gue beli dengan harga 200 per 43 WL. Atau kalian hoki, kalau kalian hoki kalian bisa dapat 5 per WL, tapi itu lumayan jarang ya sekarang. Soalnya plumbing lagi mahal kali ya, kemungkinan besar ya. Dan ini gue beli 1023, yang ini gue beli 1020 karena 3 seed juga nggak terlalu pengaruh lah ya, daripada kita nambah 1 WL lagi. Dan gue habisin 219 WL untuk acid seed dan kemudian 34 WL untuk barrel. Jadi totalnya kita habisin 253 WL dan lumayan banget. Dan by the way, Mas, kali ini kita bakal pakai modal kurang lebih 350 sampai 400 WL ya. Jadi kalian bisa menyesuaikan sama budget kalian sendiri gitu. Kalau misalnya kalian punya 5 DL ya udah kalian tambahin aja sedikit pohonnya. Terus kalau kalian punya 8 DL ya udah kalian tinggal dobelin aja semuanya gitu. Kalau kalian cuman punya 1,5 sampai 2 DL ya udah kalian potong setengah gitu. Kalian buat 500 tree. Jadi ya kurang lebih kayak gitu sih. Kalian nggak perlu nanya gue misalnya, "Bang, 1 DL mas apa, 2 DL mas apa, 3 DL mas apa." Padahal semuanya itu bisa aja gitu di mas. Kalian bisa ikut mas ini dengan sesuaiin dengan budget kalian aja gitu. Jadi kalau kalian budget nggak banyak ya kecilin aja jumlah tree-nya itu, jadi sedikit aja. Kalau modal kalian banyak ya udah tambah jumlah tree-nya gitu. Kalian nggak perlu bingung kok. Jadi semua mas gua nih bisa sebenarnya mau berapapun DL-nya. Dan beberapa profit method yang mungkin nggak bisa dikurangi modalnya baru gua biasa kasih tahu gitu. Kalau mas-mas kalian nggak perlu takut kok, tenang aja. Nah, sekarang kita tinggal tanam aja. Acid seed dicampur dengan barrel seed, kita bakal hasilin toxic waste barrel tree gitu. Waktunya 1 hari dan 3 jam, lumayan agak lama lah ya. Jadi kalian bisa baring-baring dulu 1 harian, terus besok baru kalian nguli sampai tangan pegel gitu. Nah, sekarang kita bakal langsung tanamin aja. Paling tanamnya lebih enak, kayaknya acid dulu lebih enak sih, warnanya putih kok soalnya. Nah, mungkin gue bakal kasih timelapse saja di bagian tanam ini, lagian juga nggak terlalu susah. Dan ya gitu aja, paling gue bakal balik ketika pohonnya udah ready aja sih. Sampai jumpa sebentar lagi. Oke, semuanya kalian bisa lihat nih, semua toxic waste barrelnya udah ready dan sekarang kita tinggal harvest aja. Dan by the way, gue udah beliin beberapa fuel pack di sini. Gue tadi beli 200 dengan harga 11 WL. Itu berarti kurang lebih 18 per WL, dan gak tahu kenapa fuel pack lagi mahal banget sekarang ya, padahal gue lagi nggak bikin video masing gitu. Ya, mungkin ada YouTuber lain juga kali yang buat masing, jadi mungkin agak laku ya fuel pack ya. Jadi ya mungkin ini kesempatan yang bagus bagi kalian kalau kalian misalnya mau farm science station dan lain-lain. Oke, jadi sekarang gue udah beli 200 fuel dan gua nggak mungkin pakai semua karena ini cuma 1000-an tree aja. Jadi ntar kita bakal lihat aja habisnya berapa. Nanti gua bakal hitung dengan harga 18 per WL gitu. Jadi kalau habis 90 berarti kita habisnya 5 WL. Kurang lebih kayak gitulah ya. Biar nggak usah terlalu ribet juga. Nah, sekarang kita pastiin kita pakai fuel pack, sorrow dan juga DCS. Dan ini adalah salah satu paket yang paling penting kalau gua menurut gua untuk kalian masing. Jadi kalian harus punya sorrow, fuel pack dan juga DCS. Tapi kalau kalian gak mampu beli sorrow dan DCS, kalian bisa aja beli fuel pack terus kalian pergi sewa ke sewa HT atau berbagai macam war HT lainnya gitu. Tapi pastiin bahwa adminnya itu trusted dan udah banyak yang sewa di situ gitu. Jadi kalian gak kena scam, oke? Nah, tanpa berlama-lama lagi kita bakal langsung harvest saja biar nggak usah terlalu lama. Ntar seperti biasa bagian-bagian harvest gue bakal skip-skipin aja karena soalnya bagian harvest ini pasti ngantuk banget gitu. Soalnya kalian nggak lihat apa-apa. Dan by the way, James gua tadi dari segini ya. Ntar kita bakal lihat nambahnya berapa gitu.
Oke, paling gue bakal kasih sedikit time lapse saja biar kalian nggak usah terlalu lama nunggu. So, gue bakal balik dalam beberapa detik. Stay tune terus. Oke, jadi segini aja yang kita dapat sebenarnya toksiknya, dan gue juga dapat 71 seed dan gems gue udah jadi segini gitu. Ntar kita bakal hitung gemsnya di akhir aja, nggak usah sekarang karena kita bakal ngebreak juga toxic waste barrel kan, dan gemsnya ini juga lumayan banyak gitu. Nah, dan daripada kita bingung kita hitungin gitu kan, mending kita pakai langsung grow scan aja biar nggak usah repot-repot lagi. Dan kita bakal lihat dulu nih, kita dapat 2844 blok dan 71 seed, plus kita tadi habisin fuel pack 94, jadi kurang lebih ya berapa WL ya? 5 WL lebih sedikit aja gitu. Dan ini kayaknya nggak kepake sampai 10%, berarti ya sebenarnya agak rugi gitu. Padahal harusnya bisa pakai 100 lebih, tapi ya udah nggak masalah juga sih. Bedanya juga nggak terlalu banyak gitu. Nah, sekarang seperti biasa gue bakal ngebreak dulu blok-blok yang ada di sini. Dan kalian tau lah kalau toxic waste barrel ini kan breaknya agak bahaya ya. Jadi kalian jangan ngebreak di depan muka. Kalian kalau bisa break dari bawah atau dari atas gitu. Jadi pas waktu dia meledak tuh, dia bakal gak kenain kalian gitu. Selama kalian ditutupi oleh satu buah blok, kalian udah pasti aman gitu. Dan itu mungkin trik kecil aja sih kalau misalnya kalian belum tahu gitu. But ya, gue bakal mulai nge-breaking dulu dan gue bakal balik ketika semuanya udah selesai. So stay tune terus. Oke, jadi tadi semuanya udah gua break toxic waste barrelnya dan kita dapat kurang lebih 849 seed, dan ini lumayan banget. Nggak terlalu banyak tapi nggak terlalu sedikit juga, padahal kita pakai fuel juga sebenarnya lumayan sedikit gitu. Nah, sekarang kita bakalan campurin aja karena sekarang kan kita pengen buatnya science station. Kita perlu campur toxic dengan military radio seed. Nah, military radio seed ini sendiri kalian bisa cari di buy radio atau mungkin di toko RSP, walaupun biasanya agak mahal, atau kalian bisa pergi ke buy RSP. Kalau enggak, kalian bisa masing sendiri sebenarnya kalau kalian mau. Soalnya military radio seed itu kan dia ada dibuat pakai sharp piano, dan sharp piano bisa kalian farming gitu kalau kalian mau lebih hemat. Tapi kalau kalian nggak mau hemat-hemat banget, ya udah nggak masalah. Kita tinggal pergi aja ke buy radio untuk beli dengan harga 7 sampai 8 WL, dan semakin murah tentunya semakin baik karena ya kalian hemat lebih banyak gitu. Nah, mungkin gua bakal pergi ke buy radio dulu sementara, soalnya di situ ada public board. Kalian bisa cek, biasanya banyak yang masing 7 sampai 8 WL. Jadi kita bakal pergi ke sana untuk beli beberapa seed. Gua bakal balik dalam beberapa menit, so stay tune terus. Oke semuanya, jadi gue udah beli beberapa military radio seed. Bisa kalian lihat nih, gue udah punya 854 seed dan gue beli dengan harga kurang lebih 7 WL. Tadi ada dapat sedikit dengan harga 8 WL, tapi ya nggak banyak-banyak banget. Soalnya kayaknya military ini lagi laku banget di harga 7 WL. Jadi ya kalian beli aja dengan harga 7 WL. Tapi kalau kalian susah banget ketemu, kalian bisa masing sendiri. Kalian bisa farming sharp piano gitu kan, terus kalian campur dengan biohazard sign. Dan untuk ini sendiri, untuk military radio seednya sendiri, gue habisin 121 WL in total. Ntar kita bakal tambah-tambahin aja di akhir, jadi kalian nggak perlu takut, gue bakal hitungin semuanya, oke? Sekarang kita seperti biasa tinggal tanam aja sih, nggak ada yang ribet-ribet banget. Soalnya science station tuh masih memang agak gampang ya. Dan kalau kalian lihat nih, dia tumbuhnya tuh 6 hari 9 jam. Dan ini adalah salah satu masalah ketika kalian farming science station. Kenapa? Karena science station itu tumbuhnya 1 minggu gitu. Jadi selama 1 minggu harganya ini bisa naik dan bisa turun gitu. Kalian cuma bisa berharap semoga harganya stay gitu, atau mungkin naik lebih bagus. Tapi ya terkadang bisa juga turun gitu. Makanya kenapa gua jarang banget buatin mas yang kalau nunggunya tuh agak lama gitu, karena gua nggak mau ketika gua lagi tumbuhin pohonnya terus harganya berubah lagi gitu, ntar kita malah rugi. Inilah kenapa alasannya lebih bagus masing itu pakai yang itu aja, yang pohonnya itu tumbuhnya kalau bisa cuma 2 hari, 3 hari lebih bagus. Satu minggu itu agak terlalu lama sih menurut gua sih. Takutnya dia dropnya terlalu banyak gitu. Nah, mungkin sekarang kita bakal tanam-tanam aja dulu, terus gua bakal splice, gua bakal kasih sedikit time lapse saja biar kalian gak terlalu bosan. Dan gua bakal balik dalam 1 minggu lagi ketika pohon-pohonnya udah ready. Dan selama 1 minggu kalian bisa banget sih sambil farming mungkin, atau sambil bikin mas yang lain juga. Gue juga udah punya beberapa video tentang masing, ada yang gampang-gampang banget, dan kalian bisa tiru aja gitu kalau kalian mau. Dan by the way, kalau kalian butuh SSP, jangan lupa datang ke word gua Ziz SSP untuk mencari SSP yang harganya lumayan normal lah ya. Jadi harganya nggak mahal-mahal banget. So, gua bakal balik dalam beberapa menit, stay tune terus. Oke, semua pohonnya udah ready dan sekarang kita tinggal harvest aja. Dan ini sebenarnya udah selesai beberapa hari yang lalu sih. Cuman gua karena lagi sibuk banget, banyak banget kerjaan yang perlu gua buat. Apalagi kemarin habis kasihin kalian link untuk
pintu-pintu vending shop itu kan tuh lumayan capek ya, seharian cuma buat kasih itu doang gitu. Jadi gue nggak sempat record beberapa video. So by the way, gue pengen nanyain satu sebelum kita harvest ini untuk yang series. Gue sempat kepikiran pengen pakai Royal Lock sih, cuman Royal Lock kan lagi mahal banget ya. Ada ide nggak kira-kira kayak gimana sih cara kita biar bisa kurangin gitu spammernya tuh, karena spammer tuh ngeri banget guys. Masalah kalau spammer nggak bisa ngapa-ngapain ya nggak masalah gitu, tinggal di report. Cuman habis di report mereka nggak leave gitu, walaupun udah gua pasang timer gitu kan 5 menit. Tapi biasanya gue pernah dengar kasus kalau misalnya ada spammer gitu, kalau wordnya sering banget ada spammer kayak buy plus. Mungkin kalian juga pernah dengar kalau misalnya ada spammer gitu kan, terus mungkin ownernya jarang ban, jarang lain-lain gitu kan, wordnya juga ikutan di ban gitu. Dan gue agak-agak ngeri sebenarnya sih, tapi ya kita mau beli Royal Lock juga modalnya agak-agak kurang gitu. Royal Lock kan lagi berapa ya, 40 DL kali atau 35 DL gitu. Sedangkan DL kita yang lagi di tangan cuma 63 DL. Kalau kita pakai 40 untuk Royal Lock, ntar kita habis isi SSP kita nggak bisa buat yang lain gitu. Jadi gua sebenarnya agak bingung, entah mau gimana. Mungkin kalian bisa kasih komen di bawah, oke? Tapi ya itu untuk series, dan sekarang kita tinggal harvest aja. Seperti biasa pakai yang namanya fuel pack karena harga science station ini mahal banget. Bloknya kurang lebih 4 sampai 5 per L, sedangkan untuk harga seatnya kurang lebih 2 per L. Jadi ya sangat worth it banget, udah jelas. Seperti biasa kalau pakai harvester dengan fuel harus satu set karena nggak boleh salah satu aja gitu. Kalau kalian cuma pakai fuel pack nggak bakal ngaruh. Kalau kalian cuma pakai Soro juga nggak bakal ngaruh gitu. Jadi harus pakai dua-duanya. Lebih bagus lagi kalau punya yang namanya DCS, jadi ditambah 2% lagi, oke? Combo yang paling bagus untuk masing itu adalah fuel, Soro plus DCS. So kita tinggal harvest aja seperti biasa. Pastikan fuel pack kalian cukup. Kalian perlu kurang lebih 10% fuel pack. Jadi misalnya kalian tanam 1000 tree, kalian bawa kurang lebih 100 gitu. Jadi ya bisa lebih bisa kurang sih, cuman gua bakal rekomendasiin untuk coba dapatin lebih banyak gitu, lebih dari 10%. Jadi mungkin bawa kayak 15% gitu kan, biar lebih aman aja gitu. Karena soalnya gua udah lumayan sering harvest pohon pakai fuel pack, dan terkadang ada beberapa yang bisa lebih dari 10% gitu kepake. Jadi ya mau gimana lagi gitu ya. Kalau lebih bagus kelebihan daripada kekurangan, oke? So, gue bakal harvest aja seperti biasa, dan bisa kalian lihat nih gemsnya lumayan banyak. Ntar kita bakal hitungin gemsnya juga. Gemsnya ada di sini, di gems awalnya. Ntar kita bakal hitung aja. Dan seperti biasa timelapse dulu sebentar biar kalian nggak terlalu bosan ketika gue harvest, oke? So, gue bakal balik dalam beberapa detik kemungkinan besar. Oke, semuanya bisa kalian lihat blok science stationnya udah gua harvest semua, dan gua udah taruh di sebuah treasure chest. Kemudian ada 31 seed juga, jadi ya lumayan. Ini kalian bisa pilih by the way, kalian mau tanam atau kalian mau langsung jual juga nggak masalah gitu, karena sama-sama bagus gitu. Tapi ya kalau ditanam perlu nunggu lebih lama, jadi ya untuk video kali ini gue bakal jual aja, oke? Dan sekarang kita bakal langsung cek aja jumlah bloknya ke dalam the grow scan. Kita punya 2325 dan ini lumayan banget. Dan by the way, gue untuk bagian fuel packnya sisa 66 ya, sisa 66. Dan itu gue bakal hitung aja, ntar gue bakal taruh di screen fuel packnya berapa yang habis, dan kalau diubah ke WL harganya kurang lebih berapa gitu ya. Dan tenang aja, gue bakal seperti biasa hitung masuk ke dalam modal di akhir video nanti ya, setelah kita udah jual semuanya. Dan sekarang kita tinggal jual sebenarnya harga science station yang barusan gue cek di harga 200 per 45 WL, dan itu yang unplaced. Tapi kalau yang placed tentu aja lebih murah. Jadi kalau kalian pengen farming science station gitu kan, farming chemical, bagusnya kalian beli yang place aja karena jauh lebih murah. Dan satu hal lagi, kalian nggak perlu build wordnya susah-susah gitu, udah dibuildin sama orang lebih murah lagi. Ya win-win dong, nggak ada rugi-ruginya sama sekali. Dan by the way, gue cuma pengen kasih tahu kalau misalnya ketika video ini gue record, waktu itu gue planningnya untuk jual di 200 per 40 WL, jadi itu 1 minggu yang lalu. Dan sekarang lagi naik harganya 200 per 45. Jadi kalian harus pastinya kalian cek harga, karena dalam 1 minggu aja harganya bisa naik lumayan banyak gitu ya. Kalian pastiin masih profitable gitu. Kalau harga blok naik itu nggak berarti masnya nggak profitable gitu. Walaupun harga seed modalnya naik, tapi kalau misalnya harga produknya atau harga barang akhirnya itu naik, ya nggak masalah gitu selama kalian masih profit. Jadi pastikan kalian lihat lah kira-kira situasinya gimana gitu. Asalkan jangan kayak harga produknya drop terus harga seed modalnya naik gitu, itu rugi, jangan dibuat ya. Dan paling gua bakal langsung jual aja kemungkinan besar, tapi karena ini udah malam mungkin besok pagi aja gua jual. Dan seperti biasa gua bakal record di bagian trade supaya kalian tahu gua jual dengan harga berapa. Dan gua bakal balik dalam beberapa detik di video ini. So stay tune terus, gua bakal kasih tunjukin ke kalian semua bagian trade-nya, oke?
Oke semuanya, gue balik lagi dan bisa kalian lihat gue udah jual semua science stationnya dan juga seatnya semua. Dan gue juga udah hitung sedikit beberapa modalnya dan kemudian lain-lain. Kita habisin 379 WL untuk modalnya dan ini termasuk seat, termasuk fuel pack dan lain-lain. Jadi ini udah komplit gitu ya, udah satu pack full dari seat, fuel dan lain-lain, udah semuanya lengkap. Tapi kalau kalian misalnya kalian sewa harvest gitu kan dan lain-lain, mungkin harus nambah WL sedikit aja. Kemudian kita hitung-hitung juga, gue dapat 25.000 gems. Dan setelah gue hitung semuanya, kita dapat 172 WL clean profit. Dan menurut gue ini lumayan banget. Modal kita cuma 300an, kita bisa dapat 172 WL clean profit hanya dengan break toxic doang gitu. Militer radionya kita beli, kemudian acidnya kita beli. Kalau kalian pengen masing acid dengan militer radionya, tentu profit kalian bakal lebih tinggi lagi. Cuman ya, biar lebih hemat waktu aja gitu, kita tinggal break toxic waste barrel. Dan toxic waste barrel ya gampang lah di break, cuman kalian hati-hati aja jangan sampai mati gitu. Dan paling sederhana aja sih kayak gitu, kurang lebih profitnya lumayan gede. Dan gue benar-benar rekomen untuk mas ini. Tapi ingat harga bisa berubah sewaktu-waktu, jadi kalian harus perhatikan dulu harganya. Dan kalian harus ingat kalau misalnya science station tumbuhnya agak lama gitu, takutnya harganya berubah ketika kalian lagi tanam. Jadi ya kalian harus pikir matang-matang lah sebelum kalian mas ini. Dan resikonya tentu kalian harus tanggung sendiri gitu ya. Jangan salahkan gua kalau misalnya kalian rugi gitu kan, karena bukan gua yang kontrol harga pasar. Nah, so, paling segitu aja untuk video kali ini. Nggak terlalu banyak yang bisa gue jelasin ya. Mas seperti biasa lah. Mungkin kalian bisa komen di bawah juga kira-kira enaknya mas apa gitu, biar gue bisa coba. Soalnya gue juga lagi kayak kekurangan ide gitu. Apa yang bisa kita mas gitu kan. Soalnya mas lagi kayak agak turun banget gitu. Banyak mas yang udah nggak profit lagi. Kemudian mas-mas item-item yang baru juga kayak nggak terlalu laku gitu. Tapi kalau kalian tahu sesuatu yang laku, kalian bisa komen di bawah. Ntar gue bakal cobain. Terus mungkin gue bakal kasih kredit gitu kan. Wah ini dikasih ide oleh siapa namanya gitu kan misalnya. Dan by the way, kalian boleh banget komen di bawah tentang yang kemarin gua sebutin yang masalah spammer itu ya. Gue pengen beli Royal Lock, cuman kayaknya terlalu mahal. Tapi kalau gue pengen beli Royal Lock di pakai akun Greasy, pasang di Ziz SSP juga kayaknya curang gitu kan, agak ngecit itu. Jadi ya jujur gue masih bingung banget. Mungkin kalian bisa komen di bawah gitu kira-kira enaknya kayak gimana gitu ya. Soalnya jujur gue pusing banget mikirin ini pada bot-bot nggak jelas gini kan, yang orang yang nggak tahu malu gitu kan, udah dikasih link gratis masih pakai spammer lagi, parah. Paling gitu aja untuk video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya.